warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Alfaniriskuna dari Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Nah, teknik dari pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan suatu data kemudian dianalisis dalam suatu penelitian. Nah, tujuan dari teknik pengumpulan data sendiri adalah untuk menemukan data-data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Macam-macam dari teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kuesioner, kemudian yang kedua ada wawancara, kemudian yang ketiga ada observasi. Saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari kuesioner, kemudian wawancara, kemudian yang terakhir ada observasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kuesioner. Apa sih kuesioner itu? Kuesioner adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung, di mana si peneliti tidak langsung mewawancarai narasumber tersebut. Nah, kuesioner sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada kuesioner terbuka, kemudian kuesioner tertutup, kemudian kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup, kemudian yang keempat ada kuesioner semi terbuka. Nah, yang pertama ada kuesioner tertutup atau pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk data, nominal, ordinal, interval adalah contoh bentuk dari pertanyaan tertutup. Kemudian yang kedua ada kuesioner terbuka atau pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya dalam bentuk uraian tentang suatu hal. Contohnya, bagaimanakah tanggapan Anda tentang iklan-iklan di TV saat ini? Nah, kelebihan dari kuesioner adalah tidak memerlukan kehadiran peneliti, kemudian dapat dibagikan secara bersama-sama kepada seluruh responden. Yang ketiga, waktunya fleksibel, kemudian dapat dibuat anonim atau tanpa nama. Yang terakhir, pertanyaan dapat distandariskan. Kemudian, kekurangan dari kuesioner adalah responden sering tidak teliti, kemudian responden sering tidak jujur. Yang ketiga, kuesioner sering tidak kembali apabila dikirim lewat pos. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dan juga informasi melalui narasumber secara lisan. Kemudian wawancara sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wawancara tidak terstruktur, kemudian yang kedua ada wawancara terstruktur. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari wawancara. Yang pertama ada wawancara tidak terstruktur, dan yang kedua ada wawancara terstruktur. Pertama, wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Contohnya, bagaimanakah pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani? Nah, kemudian yang kedua, wawancara terstruktur. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang observasi. Apa sih observasi itu? Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada suatu objek penelitian. Nah, macam-macam observasi dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama dilihat dari segi proses pengumpulan data, kemudian yang kedua dilihat dari segi instrumen. Kalau dilihat dari segi proses pengumpulan data dibagi menjadi 2. Ada partisipan observation dan juga non-partisipan observation. Dan kalau dilihat dari segi instrumen, observasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada observasi terstruktur, kemudian yang kedua ada observasi tidak terstruktur. Nah, yang dimaksud dari participan observation adalah observasi berperan serta, dan juga non-participan observation adalah observasi tidak berperan serta. Nah, kelebihan adanya observasi adalah yang pertama, hasilnya lebih akurat dan sulit dibantah. Kemudian banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya hanya dengan observasi. Kemudian yang ketiga, kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat serempak pula dengan berbanyak observer. Kemudian kelemahannya, observasi tergantung pada kemampuan dan pengamatan dan mengingat. Kemudian, keadaan objek yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Sekian penjelasan dari saya mengenai teknik penyusunan data. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.